bikin sehat, bikin sembuh, bikin seger, malah enakan dibawa puasa gitu ya. Artinya bukan faktor telat makannya. Apa yang Mas pikirkan sebelum buka? Apa yang Mas lakukan ketika buka puasa sehingga ketika buka puasa kok seperti itu yang dialami? Ya, tindakan yang membuat keringat dan cemas ini tadi, terus pas habis berbuka selang 2 jam perut terasa perih. Nah, ini biasanya pas berbukanya Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkah selalu untuk kita semuanya ya teman-teman ya. Kembali lagi di agenda SM Talks pada kesempatan malam hari ini di sesi SM Talks Live Q&A ya teman-teman, atau tanya jawab terutama seputar Ramadan atau seputar puasa yang dijalankan oleh kita semua, terutama teman-teman yang beragama Islam tentunya ya. Nah, ada kendala apa, ada kesulitan apa gitu ya, kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Telat makan yang sengaja, ya sekali lagi telat makan yang disengaja karena memang diwajibkan ya, karena harus puasa gitu ya. Bikin sehat apa bikin sakitnya kambuh? Mayoritas tadi hampir 99% semua pada jawab bikin sehat. Ya, bikin sembuh. Nah, dari sini saja sebenarnya kita semua sebenarnya sepakat ya teman-teman ya, bahwa asumsi, bukan asumsi, mohon maaf, perkataan orang-orang di luaran sana yang katanya telat makan itu bikin sakit, telat makan itu bikin asam lambung kambuh, telat makan itu bikin sensasinya datang semua, itu sudah terdegradasi. Kayak sepak bola aja ya. Tapi pada dasarnya kita semua sepakat bahwa telat makan itu nggak bikin sakit, nggak bikin asam lambung kambuh, nggak bikin sensasi datang semuanya. Nah gitu ya. Karena tadi pada bilang tuh, ketika puasa kok malah enakan. Nah pas nggak puasanya baru sensasinya datang semuanya. Nanti kita sambil akan bahas itu ya teman-teman ya. Jadi ini kan kita melawan doktrin pada umumnya ya, mohon maaf ya teman-teman, terutama mungkin bagi teman-teman yang baru nyimak SMID, mungkin kita agak beda. Kita malah melawan apa yang ada pada khalayak umum gitu ya, yang katanya jangan sampai telat makan kalau sakit asam lambung gitu kan, kalau GERD harus makan jam sekian, harus makan sedikit tapi sering gitu ya. Tapi ternyata faktanya malah berkata yang demikian. Telat makan yang disengaja justru malah membuat kondisi teman-teman jadi jauh lebih enak. Tadi yang bilang teman-teman sendiri loh ya. Tadi yang pada ngetik komen tadi itu kan seperti itu. Bikin sehat, bikin sembuh, bikin seger, malah enakan dibawa puasa gitu ya. Artinya bukan faktor telat makannya. Gitu ya. Loh Mas, saya kemarin telat makan tuh, ya sakit beneran Mas, sensasinya kambuh beneran Mas. Kenapa kok bisa gitu ya? Sementara ini teman-teman tadi yang pada komen telat makan yang sengaja, yang bener-bener disengaja, malah pada sehat semuanya. Berarti telat makan yang bikin asam lambung kambuh itu sudah nggak berlaku lagi gitu ya. Tadi kan kita buat status itu. Banyak yang komen. Mbak Nur Rahmawati, gimana caranya? Mbak ikut monitoring deh. Nanti hari ke-15 akan paham caranya bagaimana. Mbak Dewi Sartika, tidak berlaku banget Mas. Sip, mantap. Mbak Otirama, betul Mas, sudah tidak berlaku. Oke. Mbak Mister Ni. Siapa ya Mister Ni ya? Mbak Mirni ya mungkin ya. Tidak berlaku lagi dan bukan faktor telat makan asam lambung kambuh, tapi dari pikiran kita sendiri. Justru berpuasa asam kita sehat insya Allah. Mbak Elvin Rohman, betul Mas Alvin. Nah, ini banyak yang setuju akhirnya. Jadi kalau teman-teman yang nyimak SMID dan masih bertanya pada dirinya sendiri, nanti aku kalau nggak makan gimana ya? Kalau aku telat makan kambuh nggak ya? Nanti kalau aku nggak makan sedikit tapi sering, kalau nggak makan jam sekian-sekian seperti kemarin-kemarin, nanti sakit nggak ya? Harusnya sudah nggak akan bilang seperti itu lagi gitu ya. Kenapa? Karena faktanya sudah berkata yang sebaliknya. Gitu, asam lambung itu bukan penyakit. Ya, lebih lengkapnya dari buku 5 langkah ampuh ini. Nah, teman-teman yang belum punya silakan pesan di Shopee, Tokopedia sudah ada di sana. Pada intinya asam lambung memang sudah fitrahnya ya diciptakan berada di dalam lambung kita, teman-teman. Gitu ya, salah satu bagian penting dalam lambung kita. Ya, kenapa? Karena tanpa asam lambung, makanan yang masuk dari mulut kita kemudian masuk ke lambung kita itu nggak ada yang mencerna. Kalau nggak ada asam lambung, maka teman-teman bisa bayangkan kalau makanan yang di dalam lambung itu yang nggak ada yang memproses,
ibarat kata asam lambung nggak ada, maka makanan itu akan numpuk di dalam lambung kita, teman-teman. Umur kita berapa, seberapa banyak makanan yang sudah kita makan, itu akan numpuk di dalam lambung kita. Jadi perut kita akan besar semua. Akan buncit semuanya gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada asam lambungnya. Nah, maka asam lambung itu bukan penyakit. Ya, yang jadi penyakit adalah kalau asam lambungnya berlebihan, itu nanti akhirnya mungkin dispepsia, gastritis gitu ya. Nanti sampai ada tukak lambungnya kalau lambungnya udah luka gitu ya. Terus kemudian kalau asam lambungnya naik, kemudian membuka katup esofagusnya, diagnosanya GERD. Efek samping lainnya kalau udah GERD biasanya sensasinya luar biasa, muncullah kecemasan yang berlebihan sampai level tertinggi yaitu psikosomatis. Mbak Arifin Sila, saya juga sebelum puasa berpikir apa saya akan mampu berpuasa karena masih banyak sensasi, tapi akhirnya nekat niat. Alhamdulillah puasa lancar. Semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mas Zain Fiti, apakah penderita gastritis juga boleh puasa? Loh, puasa boleh banget, Mas. Sangat-sangat dianjurkan gitu ya. Karena kalau teman-teman ikut mentoring, Mas Zian ikut mentoring, ada salah satu tantangan di mentoring itu teman-teman memang harus berpuasa. Meskipun Mbak wajib, cuman apa ya bahasanya ya, hukumnya tuh kayak semi-semi agak wajib lah ya. Meskipun kalau nggak ngelakuin pun ya nggak dosa juga. Cuman buat menantang ke dirinya sendiri bahwa kalau selama ini masih berpersepsi telat makan itu bikin sakit dan takut kalau telat makan sensasi kambuh semuanya, ya ditantang dengan puasa. Nah dicoba tuh dicek. Ketika telat makan beneran gimana rasanya? Apakah ada sensasi? Nah gitu. Ketika nggak ada sensasi, akhirnya merasa percaya diri. Wah, udah sehat nih. Aku telat makan aja aman nih. Alhamdulillah. Akhirnya kan senang. Akhirnya kan happy. Nah gitu ya, Mas Jen Viti. Kalau belum yakin, ikut mentoring aja, Mas. Nah, kita jawab, kita pilih beberapa pertanyaan aja. Ya karena waktunya memang nggak banyak, waktu kita terbatas. Oke, dari yang muncul, ya, ini kita akan mulai dari Mas Yunus. Dari pertama puasa sampai sekarang full Mas Alvin. Alhamdulillah, keren Mas. Cuma setiap buka puasa selalu keringet dan cemas selalu datang. Oke, pertanyaan saya ke Mas Yunus dan teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama kayak Mas Yunus. Dari pertama puasa sampai sekarang full Mas. Keren, mantap ini. Tapi setiap buka puasa selalu keringet dan cemas selalu datang. Gini, kita harus paham logika berpikirnya dulu ya, Mas Yunus dan teman-teman ya. Keringet, ini mungkin keringet dingin kali ya, lebih tepatnya ya. Keringet dingin dan cemas selalu datang, ya. Logika dasarnya adalah keringet dingin dan cemas ini adalah sebuah hasil, gitu ya. Nah, hasil ini nggak akan ada kalau nggak ada sesuatu yang dilakukan, gitu ya. Nah, pertanyaannya, hasil dari keringet dan cemas ini apa sih yang dilakukan? Nah, itu yang perlu dijawab Mas Yunus maupun teman-teman yang melakukan hal yang sama. Maka sebisa mungkin sebenarnya dicari dulu Mas, digali dulu ya. Kalau hasilnya itu adalah keringat dan cemas, tindakan apa sih yang menyebabkan keringat sama cemas ini? Nah gitu Mas Yunus. Dan saya rasa Mas Yunus ini lebih tahu daripada saya, karena Mas Yunus yang mengalami gitu ya. Apa yang Mas pikirkan sebelum buka? Apa yang Mas lakukan ketika buka puasa sehingga ketika buka puasa kok seperti itu yang dialami? Ya, tindakan yang membuat keringat dan cemas ini tadi itu jangan dilakukan lagi. Nah gitu kuncinya Mas. Mas Sam tepes-tepes, kuat puasa Mas, tapi kalau udah sore kok sering muncul kecemasan, akhirnya pikirannya kemana-mana. Tadi udah saya bahas ya, kecemasan itu adalah sebuah hasil. Hasil tuh nggak akan pernah ada kalau nggak ada sesuatu yang dilakukan. Bahasa mudanya adalah sebuah akibat lah. Cemas itu adalah akibat dari, gitu ya. Tanda tanya, darinya itu tanda tanya, gitu ya. Nah Mas Sam tepes-tepes maupun teman-teman yang mengalami sore kok sering muncul kecemasan, perlu mencari tahu darinya itu tadi ya. Kecemasanku datang ini akibat dari apa ya? Nah itu apa ya, itu harus digali. Karena aku mikir ini. Karena aku mikir bahwa nanti akan ini. Nah gitu. Apapun itu, banyak pasti apa yang dibatinkan, yang dibicarakan teman-teman dengan dirinya sendiri, sehingga muncullah cemas itu sebagai sebuah akibat, sebagai sebuah hasil, gitu ya. Kalau hasil, tindakannya berarti apa nih yang menyebabkan cemas, kan gitu. Kalau akibatnya adalah akhirnya cemas, gitu ya. Sebabnya apa kok bisa cemas? Nah, sebabnya itu yang jadi tanda tanya, itu yang harus ditemukan. Mbak Yeni Susanti, Mas mau tanya, kenapa ya kalau puasa pas siang hari badan terasa lemes, sholat juga terasa keliengan, pas habis berbuka selang 2 jam perut terasa perih. Nah ini unik nih ya.
Pas puasa siang hari badan terasa lemes. Kayaknya hampir semua orang yang puasa pasti ngalami hal itu, Mbak. Yang ada masalah sama asam, yang nggak ada masalah sama asam lambung pun mengalami hal itu, apalagi yang ada masalah sama asam lambungnya, gitu ya. Terus pas sholat juga ngerasa keliengan, ya karena lemes, gitu, kekurangan karbo, kekurangan gula, gitu ya. Tapi ya wajar-wajar aja. Terus pas habis berbuka selang 2 jam perut terasa perih. Nah, ini biasanya pas berbukanya mungkin asam lambungnya naik pada saat itu, sehingga mengenai bagian di dalam lambung yang mungkin nggak sampai luka lah ya, cuman agak radang atau infeksi dikit lah, sehingga terkena bagian yang luka itu hingga terasa perih. Nah, masalahnya di mana atau sebabnya kenapa kok ini bisa terjadi? Itu banyak, Mbak, faktornya. Dan Mbak Yeni harusnya jauh lebih paham daripada saya, gitu ya. Coba Mbak ganti dulu cara merespon ketika menghadapi sensasi, gitu ya. Cara meresponnya seperti apa? Nih, di sini jawabannya, ya. Ada di sini nih, bukunya ada nih ya, cara meresponnya itu. Terus kemudian pas berbuka selang 2 jam perut perih. Mbak perlu mengenali kenapa kok habis buka 2 jam perutnya perih itu kenapa? Ya, berarti 2 jam sebelumnya, 2 jam sebelum kejadian perut perih itu ada sesuatu yang Mbak lakukan terkait dengan makanan, terkait dengan pikiran, gitu ya, yang mengakibatkan perutnya akhirnya perih. Mbak Yeni perlu mengenali itu. Apa yang menyebabkan perut perihnya? Kalau Mbak nggak mengenali kenapa 2 jam setelah berbuka perutnya perih, maka besoknya lagi Mbak akan perih terus. Kenapa gitu, Mas? Ya karena nggak pernah dikenali penyebabnya kenapa kok setelah berbuka 2 jam kemudian perutnya perih. Oh, mungkin gara-gara faktor makanannya. Oh, mungkin gara-gara faktor cemasnya. Oh, mungkin gara-gara faktor apa. Nah, itu perlu dikenali. Nah, faktornya itu yang harus dibereskan. Jadi jangan berpikir, 2 jam nanti kalau perih minum obat A, minum obat B, gitu ya. Iya, itu solusi yang simpel sih, sederhana sih. Cuman kalau ketergantungan kan gak asik banget ya, Mbak Yeni dan teman-teman yang mungkin mindsetnya masih seperti itu. Kalau di SMID, kita bantu teman-teman gitu ya, untuk memiliki cara pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Kita nggak berpikir kalau sudah ada kalau sudah ada masalah, kalau udah ada sakit, solusinya apa? Kita jangan berpikir seperti itu. Ya, di SMID kita nggak bantu teman-teman dengan cara seperti itu. Tapi cara berpikirnya adalah, kalau sekarang sakit, kalau 2 jam nanti kambuh, dan besoknya di hari yang sama, di waktu yang sama kambuh dan kambuh terus berapa hari kambuh lagi dan kambuh lagi. Kita perlu tahu tuh, kenapa kok bisa kambuh pada jam seperti itu, atau pada jam tertentu itu, gitu ya. Nah, kenapanya? Nah, kalau kenapanya ini udah diberesin, kita gunain hukum sebab akibat lah, mudahnya ya teman-teman ya. Nah, sebabnya ini udah diberesin, kenapanya ini udah diberesin, maka nggak akan ada masalah 2 jam kemudian, kan gitu ya. Karena sebabnya ini udah nggak ada. Nah, gitu aja. Akhirnya kalau nggak ada masalah, nggak ada akibatnya, kita nggak butuh solusi dong. Nah, maka di mentoring maupun di buku 5 langkah ampuh ini ya teman-teman ya, di formula yang ketiga, kita bahkan minta teman-teman untuk menulis solusi before dan solusi after. Solusi before itu solusi sebelumnya, solusi after itu adalah solusi setelahnya. Maksudnya apa? Solusi before adalah solusi bagaimana caranya biar masalah tuh nggak datang, biar sakit tuh nggak kambuh, gitu ya. Nah, solusi before ini jawabannya, gitu ya. Tapi kalau memang sudah kambuh, solusi afternya apa? Dan apakah solusi after ini nggak bikin efek samping yang jauh membahayakan? Nah, kan gitu kita mikirnya akhirnya ya. Nah, kalau membahayakan, kita nggak boleh lagi cuma berpikir solusi after. Aku ada sensasi kambuh, gimana ya cara meredakan sensasinya? Mikirnya nggak gitu. Gimana caranya biar besok nggak ada sensasi lagi? Nah, mikirnya udah gitu aja. Jadi jangan berpikir masalah datang besoknya butuh solusi, jangan berpikir gitu. Tapi kalau masalah datang, ya gimana cara menanggulangi masalah ini biar nggak berulang, biar nggak kambuh lagi. Nah, di mentoring kita ajarkan seperti itu, teman-teman. Gitu. Dan saya sudah jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi. Semoga cukup membantu dengan yang kita sampaikan. Oke, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Kita jumpa lagi di agenda SM Talks yang berikutnya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada baiknya, silakan diambil, silakan dipraktekkan ya. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang masih atau yang tadi dapat gift dari admin kita, dapat chat WhatsApp bahwa ada gift spesial bagi teman-teman, silakan dimanfaatkan ya. Mumpung masih ada waktu sampai jam 12 malam ini. Kalau besoknya sudah habis, giftnya nggak bisa dipakai, ya mohon maaf banget ya teman-teman ya.
Oke, salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.